Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain bersama saya, Angelika Deavaka. Inilah Lintas Sayus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pagi hari ini, seorang driver ojek online babak belur diajar basah karena dikira mencuri sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya setelah korban dibawa ke rumah sakit, tudingan warga ternyata salah sasaran. Viral di media sosial, driver ojol dikeroyok warga hingga babak belur dan luka parah karena dikira komplotan pencuri motor. Pengemudi ojek itu rupanya apes karena penumpangnya lah yang merupakan pencuri sepeda motor. Namun warga yang sudah emosi, keduanya akhirnya dihakimi warga tanpa kecuali. Korban dan pelaku pencurian akhirnya terluka parah, harus dilarikan ke Rumah Sakit Husada Prima. Seorang pelaku lain juga ditangkap warga di sekitar ITC Gembong dalam kondisi luka serius. Setelah peristiwa itu, polisi menegaskan kepada warga bahwa pengemudi ojek berinisial HS itu hanya korban salah sasaran. Sampai di rumah sakit, ternyata itu bukan pelaku rekan-rekan. Dia adalah tukang ojek. Tukang ojek yang diminta mengantar oleh terduga pelaku ke satu lokasi. Jadi setelah mengantar, dia tidak tahu, tiba-tiba di belakang ada teriak maling-maling, terus dia dimasuk. Polisi pun mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi dan mengambil tindakan main hakim sendiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar viral di media sosial karena memalak wanita pengendara mobil. Ia berdalih kakinya terlindas ban mobil dan meminta ganti rugi. Tunggu, maju. Macet. Video amatir warga merekam aksi juru parkir liar di Pasar Bukit Malintang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku menggedor kaca mobil dan mengancam wanita pengendara. Ia berdalih kakinya terlindas ban mobil dan meminta ganti rugi. Karena khawatir pelaku melakukan tindak kekerasan, korban langsung bergegas tancap gas. Usai diunggah di media sosial hingga menjadi viral, Satreskrim Polres Mandailing Natal langsung mengamankan pelaku. Di hadapan polisi, pelaku yang diketahui bernama Edi Nasution itu langsung meminta maaf. Meski demikian, polisi tidak menahannya, namun diberi peringatan keras akan dijebloskan ke penjara jika mengulangi perbuatannya. Dari Madinah, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pembegalan usai mengantar orang tuanya ke pasar. Korban alami luka-luka akibat terjatuh dari motor saat dipepet kawanan pelaku begal. Beruntung pelaku gagal membawa kabur motor korban lantaran terpergok warga yang sedang melintas. Seorang wanita tergeletak di tepi jalan usai menjadi korban pembegalan Jalan Kiai Haji Nurali, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah warga berupaya melakukan pertolongan terhadap wanita tersebut. Peristiwa berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor dipepet 2 orang pelaku. Namun pelaku gagal membawa kabur motor korban lantaran terpergok warga yang melintas. Sementara korban mengalami luka-luka akibat terjatuh dari motor yang dikendarainya. Di sini telah ada pumping center ya yang kita akan manfaatkan beberapa CCTV yang ada dan kita analisa sampai saat ini untuk melakukan penyelidikan sehingga nanti kita bisa memperterang dari peristiwa ini. Polisi telah melakukan olah TKP dan menganalisa sejumlah rekaman CCTV yang berada di 10 titik di Kelurahan Bahagia untuk identifikasi pelaku. Kini polisi masih memburu 2 pelaku yang ciri-cirinya telah diketahui. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan. Pemirsa, penjual obat keras atau terlarang di Cipayung, Jakarta Timur digerebek warga dan polisi. Pelaku mengaku memberi setoran uang tunai kepada oknum polisi terkait bisnis terlarang tersebut. Kamar mandi. Ketemu di kamar mandi nih. Ini betul tuh. Oh, ya
iya itu. Sebuah toko obat keras atau terlarang di Cipayung, Jakarta Timur digerebek warga dan petugas kepolisian. Penggerebekan berdasarkan laporan warga yang resah dengan adanya penjualan tersebut. Dari dalam toko ini ditemukan 842 butir obat-obatan terlarang. Pelaku berinisial MF berusia 41 tahun tak berkutik saat diringkus polisi. Pelaku menyasar pembeli seperti remaja tanggung maupun pelajar serta pengamen. Selain itu, pelaku bahkan mengaku memberi setoran uang tunai kepada salah satu oknum polisi Polres Metro Jakarta Timur. Sementara, oknum polisi tersebut saat ini tengah ditangani oleh Propam Polresto Jakarta Timur. Terkait viralnya tersebut, jadi betul itu memang anggota Polres Metro Jakarta Timur dan sekarang sudah diproses lebih lanjut ditangani oleh si Propam Polres Metro Jakarta Timur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun pidana penjara. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pengelola salon kecantikan di Curug, Kabupaten Tangerang ditemukan tewas di salon tempatnya bekerja. Korban ditemukan terlentang di dalam salon dengan kondisi sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Peristiwa itu menggegerkan warga sekitar. Warga digegerkan dengan penemuan jasad HY di sebuah toko salon di Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban yang juga pemilik salon ini ditemukan warga dalam kondisi sudah membusuk. Petugas menggelar olah tempat kejadian dan memasang garis polisi untuk identifikasi korban. Penemuan korban berawal saat warga curiga dengan aroma tidak sedap yang tercium dari dalam salon. Kecurigaan warga semakin menjadi lantaran aktivitas salon tidak beroperasi selama 4 hari. Tahu ya katanya punya salon udah 4 hari nggak keluar-luar. Tadi katanya ada aroma bau dibongkar. Kayaknya. Sementara masih dalam proses karena kan kita bawa ke RSUD untuk dilakukan pemeriksaan. Waktu ditemukan posisinya gimana? Di kamar. Dan kondisi terlentang. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Jasadnya dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Pemirsa, sesosok jasad bayi ditemukan warga di tanah pekuburan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Warga Jalan Albaido, Lubang Buaya, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan karung berisi jasad bayi di areal pekuburan. Warga sempat mengira isi karung tersebut bangkai binatang. Sebelumnya, warga sempat melihat seorang pengendara motor masuk ke lokasi yang merupakan gang buntu. Pada sore harinya, warga menemukan jasad bayi tersebut. Selanjutnya, warga langsung melapor ke Polsek Cipayung. Penemuan bayi. Dalam karung ini belum tentu bayi kan ya. Itu ada wakil tua datang, saya juga reaksi dari Pak RT. Dan saya suruh buka, tapi saya nggak berani tuh. Tapi dari Pak Polisi, Pak Robi ada, saya berani buka. Ternyata memang benar tuh ada mayat bayi. Polisi kemudian melakukan olah TKP dan membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus bayi dalam karung ini kini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.